kepada Saudari Bella, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologi. Pengertian pendekatan sosiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses, perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Adapun sosiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu sosios dan logos. Sosios yang artinya kawan atau teman dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut terminologi, sosiologi merupakan sebuah kajian mengenai dasar-dasar keanggotaan sosial. Nah, ini ada beberapa definisi dari beberapa para ahli. Yaitu yang pertama dari Emil Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu, di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Kemudian yang kedua yaitu dari Max Weber, yaitu sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Nah, jadi di sini itu pendekatan sosiologi adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan logika-logika dan teori sosiologi, baik teori klasik maupun teori modern, untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lainnya. Kemudian yang kedua, ada teori-teori pendekatan sosiologi. Nah, di sini itu dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama teori fungsional, yang kedua teori interaksional, dan yang ketiga teori konflik. Yang pertama, teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Nah, di sini semakin besar pertumbuhan terjadi, maka semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi, yang pada gilirannya akan membentuk kelompok-kelompok atau bagian tertentu yang memiliki fungsi sendiri. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang diperlukan dalam menggunakan teori fungsional, yaitu yang pertama, membuat identifikasi tingkah laku sosial yang problematik. Yang kedua, mengidentifikasi terjadinya menjadi objek penelitian. Yang ketiga, mengidentifikasi konsekuensi dari satu tingkah laku sosial. Yang kedua yaitu teori interaksional, yaitu teori yang mengasumsikan masyarakat yang pasti memiliki hubungan antara masyarakat dengan individu atau individu dengan individu lainnya. Kemudian prinsip dasar yang dikembangkan dari teori interaksional ini adalah yang pertama, bagaimana seorang individu itu menyikapi suatu atau apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, bagaimana individu memberikan makna pada fenomena tersebut berdasarkan interaksi sosial yang dijalankan dengan individu yang lainnya. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana makna tersebut itu dapat difahami atau dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretasi atau penafsiran yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpainya. Kemudian yang terakhir yaitu teori konflik, yaitu teori yang percaya bahwa manusia memiliki kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan manusia. Nah, kemudian yang B yaitu pendekatan sosial dalam kajian Living Quran. Penelitian Living Quran ini memerlukan pendekatan sosiologi dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan Living Quran juga merupakan suatu upaya untuk membuat hidup dan menghidupkan Al-Quran oleh masyarakat dalam artian arti respon sosial terhadap Al-Quran tersebut. Baik Al-Quran dalam hal ini dilihat oleh masyarakat sebagai ilmu dalam wilayah yang profan ataupun sebagai petunjuk dalam keadaan yang bernilai sakral. Kemudian teori-teori penelitian tentang bagaimana cara melihat masyarakat ketika menyikapi dan berinteraksi dengan Al-Quran dikatakan masih sulit untuk dirumuskan secara pasti. Meskipun teori-teori sosial ini itu menyangkut sistem sosial dan sistem religi
dapat didekati untuk membantu melihat kenyataan dalam masyarakat yang telah dan sedang melakukan proses pemahaman dan penerjemahan ke dalam kehidupan sehari-hari menurut kapasitasnya masing-masing sebagai representasi dari keyakinan mendalamnya terhadap Al-Quran. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan living Quran adalah sosial, dan sosial adalah para peneliti, penulis, dan mufasir. Dalam sepanjang sejarah hingga saat ini, para peneliti, penulis, dan mufasir telah menawarkan berbagai macam cara, metode, dan pendekatan terhadap Al-Quran yang kemudian banyak sekali menghasilkan karya tafsir. Hal ini membuktikan bahwa respon terhadap respon masyarakat terhadap Al-Quran itu jauh lebih kuat daripada dengan kitab-kitab yang lain. Kemudian hubungan antara Al-Quran dengan masyarakat Islam dapat dilihat dari bagaimana Al-Quran itu disikapi secara teoritik maupun dipraktikkan secara memadai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, living Quran itu adalah studi tentang Al-Quran, tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang peristiwa-peristiwa sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-Quran dan wilayah tertentu, dan mungkin pada masa tertentu pula. Di sini Muhammad Yusuf mengatakan bahwa fenomena-fenomena yang akan muncul tanpa diformat dan disusun secara sengaja, tetapi muncul dengan kesadaran religiusnya. Meskipun Al-Quran ini berbahasa Arab, yang sangat asing secara lisan maupun pendengaran bagi mayoritas masyarakat Islam, justru dengan diturunkannya Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab ini melahirkan banyak pendapat dan pemikiran yang sangat variatif untuk melakukan eksperimen tanpa meninggalkan aspek sakralitas. Kemudian living Quran sebagai penelitian yang bersifat keagamaan, yakni sistem sosiologis suatu aspek organisasi sosial dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu diterima sebagai titik tolak. Dengan kata lain, agama sebagai gejala sosial. Living Quran dimaksudkan bukan bagaimana individu atau sekelompok orang memahami Al-Quran, tetapi di sini difahami sebagai bagaimana Al-Quran itu disikapi dan direspon masyarakat Muslim dalam realitas kehidupan sehari-hari menurut adat dan budaya sosial masyarakat di suatu tempat. Nah, penelitian dengan menggunakan model living Quran dengan pendekatan sosiologi ini tidak lagi mempersoalkan kebenaran suatu penafsiran, bukan mencari kebenaran agama lewat Al-Quran dan menghakimi kelompok keagamaan tertentu dalam Islam. Karena tujuan dari penelitian ini bukan untuk mengadili atau menilai, tetapi untuk memahami, memaparkan, dan menjelaskan tentang tradisi yang mengejala di masyarakat dilihat dari perspektif kualitatif. Dalam penelitian living Quran pun diharap dapat menemukan segala sesuatu dari hasil pengamatan yang cermat dan diteliti atas perilaku komunitas Muslim dalam pergaulan sosial keagamaannya, sehingga menemukan segala unsur yang menjadi komponen terjadinya perilaku itu agar didapatkan makna dan nilai-nilai yang melekat dari suatu peristiwa yang diteliti. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Fatimah. Oke, selanjutnya kita akan ke poin C, yaitu pendekatan fungsionalisme Emil Durkheim. Yang pertama, mari kita mengenal Emil Durkheim. Emil Durkheim bernama lengkap David Emil Durkheim. Lahir pada tahun 1898 dan wafat pada 1917, yang dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern yang lahir di kota Epinal, dekat Strasbourg, daerah timur laut Prancis. Ayahnya seorang rabi Yahudi. Sebagai seorang pemuda, ia sangat dipengaruhi oleh guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma. Pengaruh inilah yang menambah ketertarikannya terhadap masalah-masalah agama. Meskipun para gurunya tidak dapat menjadikan Durkheim menjadi seorang beriman, sebab sejak masa muda ia telah menyatakan diri sebagai seorang agnostik. Teman-teman udah pada tahu belum agnostik itu apa? Agnostik itu kalau nggak salah, lupa searching aku. Ini ya, dia percaya percaya Tuhan tapi tidak beragama. Iya. Ya betul kan? Nah, selanjutnya Emil Durkheim kemudian belajar di Universitas École Normale Supérieure in Paris. Bersama-sama dengan tokoh-tokoh terkenal lainnya seperti Henri Bergson, DKK
pada tahun 1885 sampai 1886. Durkheim mengambil cuti 1 tahun untuk belajar di Jerman karena ia sangat terkesan dengan karya psikologi Wilhelm Wundt, seorang profesor sosiologi dan ahli dalam pendidikan. Setelah itu, ia kemudian menjabat sebagai profesor sosiologi dan pendidikan di Sorbonne di Paris. Di sana, ia bergabung dengan para intelektual yang lebih muda seperti Henry Bird, Marcel Granet, dan lain-lain. Emil Durkheim dianggap sebagai ahli waris tradisi pencerahan karena penekanannya terhadap pada ilmu dan retorisme sosial. Akan tetapi, ia juga dianggap sebagai ahli waris tradisi konservatif, khususnya diwujudkan dalam karyanya. Akan tetapi, ia mengembangkan suatu landasan akademis yang semakin kukuh dan menjadi suatu daya dominan di dalam perkembangan sosiologi secara umum dan teori sosiologi secara khusus. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa secara politis, Emil Durkheim liberal, tetapi secara intelektual dia mengambil pendirian yang lebih konservatif. Sebagaimana para kontra-revolusioner Katolik, Durkheim takut dan membenci kekacauan sosial. Yang kedua, tentang pendekatan fungsionalisme. Fungsionalisme dapat didefinisikan menjadi 2 cara berbeda. Nah, karena kita mau membahas tentang teori fungsionalisme Durkheim, langsung aja ya. Fungsionalisme Durkheim itu melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagai organisme. Organisasi tersusun atas beberapa komponen yang memakan perannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori ini struktural fungsionalis melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dan sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya. Dalam kacamata fungsionalisme Durkheim, institusi sosial akan eksis apabila berhasil menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bila tidak, institusi sosial akan lenyap dengan sendirinya. Dalam sosiologi, beberapa institusi sosial yang dimaksud antara lain keluarga, pemerintah, ekonom, media, agama, dan sebagainya. Jika institusi sosial tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka sistem sosial akan kolaps atau bertabrakan ya, kalau tidak salah konsep. Dan perlu waktu lama untuk pulih seperti semula, tidak teratur lah gitu. Maka setidaknya dalam struktural fungsionalis dapat dikembangkan menjadi 3 hal, yaitu fungsi sosial, disfungsi sosial, dan penyimpangan sosial. Fungsi sosial adalah kegunaan suatu hal bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan disfungsi sosial adalah kondisi seseorang tidak mampu melaksanakan peran sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak sesuai dengan harapan orang lain. Berbeda dengan penyimpangan sosial, yaitu tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, contoh pendekatan fungsionalisme. Nah, untuk contoh pendekatannya, saya mengambil dari hasil pembahasan penelitian Muhammad Harun Ar-Rasyid ya, mengenai tradisi pembacaan Al-Quran riwayat Asusi di Pondok Al-Inayah Buntet Pesantren Cirebon. Pembacaan Al-Quran riwayat Asusi dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Inayah Buntet Cirebon. Sebelum melakukan kajian tersebut, para santri dibekali materi tentang kaidah-kaidah qiraat Asusi yang meliputi pembahasan tentang idgham, imalah, sabta, kinayah, mim jama, hamzah, naqal, fasyuhub, dan sebagainya. Santri yang akan mengikuti kajian qiraat Asusi diutamakan telah menghatamkan dan mendapatkan sanad Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz, karena kaidah qiraat Imam Hafiz dinilai sangat mudah dipahami dan dipraktikkan daripada kaidah qiraat Imam Asusi. Dengan memahami qiraat Imam Hafiz akan memudahkannya dalam mengkaji qiraat Imam Asusi dan qiraat dari riwayat yang lainnya. Kajian qiraat Abu Amr riwayat Asusi tersebut dilaksanakan pada bulan Ramadan dengan tahun 1438 Hijriah dengan mengambil jalur sanad dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Di akhir kajian tersebut, santri diberikan ijazah oleh guru sehingga dapat dinyatakan santri tersebut boleh untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain.
Berdasarkan pendekatan fungsionalis Emil Durkheim, kajian Qiraat Abu Amr riwayat asumsi yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-Inayah tersebut merupakan suatu cara untuk menjaga institusi sosial yakni keluarga atau pesantren. Unsur yang masuk dalam struktural fungsionalis adalah kiai dan santri mereka menjalankan peran atau fungsi masing-masing dengan baik tanpa adanya keterpaksaan dan berlangsung secara berkesinambungan. Adanya komunikasi antara kiai dan santri sebagai kinerja fungsionalisme yang menjaga keberlangsungan eksistensi pesantren. Sesuai dengan teori struktural fungsionalisme Emil Durkheim, kajian qiraah asosiasi di Pondok Pesantren Al-Inayah Buntet Cirebon dapat dianalisa menjadi 3 unsur. Yang pertama itu fungsinya. Dari fungsi kan tadi ada 3 unsur ya, fungsi, disfungsi, sama penyimpangan. Fungsinya itu kajian qiraat ini merupakan suatu cara dalam menjaga institusi sosial, yakni keluarga atau pesantren tadi. Unsur yang masuk dalam struktural fungsionalis adalah kiai dan santri. Seorang kiai menjalankan peran dan fungsi masing-masing dengan baik tanpa adanya keterpaksaan dan berlangsung secara berkesinambungan selama kajian tersebut sampai dengan selesai. Selain itu, adanya hubungan atau komunikasi antara guru dan santri berupa memberikan materi dan pengkajian mengenai ilmu qiraat asusi, lalu santri menyimak dan mencermati secara seksama, merupakan kinerja fungsionalisme yang menjaga keberlangsungannya eksistensi pesantren. Fungsi dan tradisi kajian qiraat asusi adalah untuk menjaga bacaan Al-Quran agar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, dimulai dari hukum kaidah tajwidnya, panjang pendek, sampai dengan seluk-beluk qiraat asusi. Selain itu, berdasarkan kacamata fungsionalis, kajian qiraat asusi yang diajarkan oleh kiai kepada santri merupakan upaya dalam melestarikan ilmu qiraat yang apabila tidak diajarkan dan tidak ada yang mau belajar, maka besar kemungkinan ilmu tersebut akan hilang. Namun apabila ilmu tersebut diajarkan oleh guru kepada santri, dan kelak santri akan mengajarkannya kepada orang lain, dan seterusnya, maka ilmu tersebut akan terjaga eksistensinya. Untuk disfungsinya, adanya kajian qiraat asusi di pondok pesantren ini untuk menghindari qiraat syadz, maudu, dan mudraj, sehingga qiraat yang dikaji benar-benar mutawatir dan bersambung sampai Rasulullah. Qiraat syadz merupakan qiraat yang menyimpang dan termasuk qiraat yang sanadnya tidak sahih. Qiraat maudu yaitu qiraat yang hanya dinisbatkan kepada seseorang tanpa asal-usul yang pasti atau tidak sama sekali, sedangkan qiraat mudraj adalah adanya sisipan pada bacaan yang berfungsi sebagai tafsir atau penjelas terhadap suatu ayat. Penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi dalam membaca Al-Quran terbagi dalam 2 unsur, yaitu penyimpangan besar, jali, dan penyimpangan ringan, khafi. Kesalahan besar dalam membaca Al-Quran dapat berupa merubah huruf, harokat, penambahan huruf, penghilangan, penambahan, tasydid, dan penghilangan bacaan panjang. Sedangkan kesalahan ringan dalam membaca Al-Quran dapat berupa tidak sempurna dalam mengucapkan harokat, menambah qalqalah, mengurangi bacaan gunah, dan terlalu menggetarkan huruf ro. Berdasarkan uraian di atas, maka kajian qiraat asusi berupaya untuk menghindari adanya penyimpangan dalam membaca Al-Quran, khususnya bacaan riwayat asusi. Untuk selanjutnya, pendekatan pemahaman Max Weber akan disampaikan oleh Saudari Kasma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf, ini Kak Timeng, suara saya kedengaran nggak? Kedengar. Oke. Selanjutnya, pendekatan pemahaman Max Weber. Yang pertama, biografi singkatnya. Nama lengkapnya, apa itu? Maximilian, pokoknya itulah intinya ya, Weber. Ia seorang sosiolog modern yang berpengaruh dari Jerman. Max Weber lahir di kota Erfurt, Jerman pada 21 April 1864 Masehi. Dan meninggal di Munchen, Jerman juga pada tanggal 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun. Max Weber adalah sosiolog asal Jerman yang merupakan salah seorang sosiolog yang dianggap sebagai pencetus ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Pemikiran Weber berada di bawah paradigma definisi sosial. Sebagian besar paradigma ini berada dalam kategori sosial mikro. Aduh, mohon maaf ya, ini suaranya nggak kondusif. Selanjutnya, Max Weber berada dari kalangan keluarga kelas menengah. Ayahnya merupakan seorang birokrat yang menduduki kursi
Diskusi politik. dan dikenal sebagai seorang penikmat urusan duniawi. Sedangkan ibunya itu kebalikan dari ini ya, ayahnya, yaitu menjauhkan diri dari keterlibatan masalah duniawi lah gitu. Dan di sini ibunya itu merupakan seorang yang berkeyakinan Calvinis ya. Terus selanjutnya pada umur 4 tahun itu Webernya itu mengalami penyakit meningitis, itu kayak radang selaput otak gitu ya kalau saya searching tadi. Saat Weber kecil ia berhadapan oh maaf Kak Timeng lanjutin dong, ya Allah. Itu loh Mas. Ya. Itu masih. Lanjutin apa aja itu masih di situ. Itu ayamnya nggak bisa diajak kompromi. Oke lanjut ya. Bentar. Saat Weber kecil, ia berhadapan dengan suatu pilihan, yaitu antara kehidupan ayah dan juga ibunya, karena kan antara keduanya itu memiliki perbedaan ya antara satu dengan yang lain. Di sini awalnya dia mengikuti keyakinan ayahnya, tetapi kemudian dia tertarik untuk meyakini orientasi kehidupan ibunya. Jadi ketika berumur 18 tahun itu Weber pergi dari rumah untuk belajar ya di Universitas Heidelberg, hingga pada umur tersebut dia ini mengikuti gaya hidup ayahnya dan akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah terus setelah kuliah 3 tahun di sana, setelah kuliah 3 tahun di sana, astagfirullahaladzim, 3 semester. bukan 3 tahun, maaf 3 semester. Dia meninggalkan Heidelberg untuk dinas militer, dan pada tahun 1884 dia kembali ke Berlin, ke rumah orang tuanya, dan belajar di Universitas Berlin. Sampai 8 tahun kemudian ia menjadi pengacara dan pengajar di sana. Ya Allah. Dalam proses ini minatnya bergeser ke ekonomi, jadi sejarah dan sosiologi yang menjadi sasaran perhatian selama sisa hidupnya. Pada waktu bersamaan ia beralih lebih mendekati nilai-nilai ibunya. Dengan demikian dia menjalani kehidupan yang prihatin, rajin, bersemangat, kerja keras, dan semacamnya lah. Semangat kerja yang tinggi ini menghantarkan Weber menjadi profesor ekonomi di Universitas Heidelberg pada tahun 1896. Selanjutnya, pendekatan pemahaman. Ya Allah. Max Weber memperkenalkan pendekatan Verstehen ya, yang artinya pemahaman, yang berupaya menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penentu perilaku seseorang. Ya, selanjutnya langsung ke contoh aja ya Kak Timeng. Di sini contoh pendekatan pemahaman Max Weber. Mengenai contohnya di sini kami mengambil dari tesis ya dengan judul The Living Quran, Studi Kasus Tradisi Simaan Al-Quran Sabtu Legi di Masyarakat Soko Ponorogo. Tesis ini ditulis oleh Imam Sudarmoko. Kak, maaf Kak. Yang merupakan mahasiswa langsung aja kasih. Gitu. Bentar ya, maaf. Ya, Sudarmoko pada tahun 2016 ya, ia merupakan mahasiswa pasca sarjana program Magister Studi Ilmu Al-Quran Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini makna tradisi simaan Al-Quran Sabtu Legi, perspektif masyarakat Soko Ponorogo secara sosiologis dan fenomenologis, dari makna satu melahirkan makna selanjutnya yang lebih dalam, yaitu yang pertama hubungan religius, yang kedua sarana ukhuwah, yang ketiga media dakwah, yang keempat sarana bermunajat kepada Allah,
Yang kelima, sarana zikir, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir adalah pendidikan spiritual. Dalam pemaknaan simaan, Al-Quran perspektif masyarakat Soko tersebut mengidentifikasikan bahwa konstruksi pemahaman masyarakat Soko secara mayoritas dipengaruhi oleh keyakinan atau kepercayaan dan tradisi, serta minoritasnya dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman praktik agama. Simaan Al-Quran merupakan tradisi positif bagi masyarakat Soko karena mampu menempatkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan mereka sehingga memberikan pengaruh positif dalam perubahan individu dan sosial, terutamanya di bidang spiritual. Dan adanya praktik simaan Al-Quran memunculkan konsep baru tentang motivasi dan peluasan makna simaan Al-Quran yang tidak hanya makna berdasarkan penafsiran, tetapi juga kontekstual. Ya, mungkin sekian. Selanjutnya, kalau ada yang ingin menambahkan, silahkan. Kalau yang ada yang ingin bertanya, juga nggak usah lah ya. Apaan tuh? Oh iya, bentar. Udah, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak kita akhiri nih. Ya, nggak ada kayaknya, Kak. Minggu depan aja Mau kayaknya. nanya dong. Bentar, mau Mau SS dulu nanya ya? dong. Iya. Kan lagi tahu. Kenapa ayam Kasma bising? Oh, Kata Kasma kirain ayamnya nggak bisa apaan. kompromi. Ini cara stop. Oh ya. Bentar ya, mau aku SS. Ini nggak ada yang mau nanya nih beneran. Bukti udah gaya aja. Itu enggak biar Bentar. gaya. Ya udah di SS. Gimana sih? Nggak ngomong. Bentar, ulang lagi. Gaya Stop. dulu, gaya 1, dulu. 2, 3. Bentar, akunya belum rapi. Kok nggak nyala? Bentar. Nah, udah. Udah. Beneran nih, gak ada yang mau nanya. Minggu depan aja Kak, nanya ke Bapak. Oke, yuk. Ya, benar. Yaudah. Ini yang hadir cuman 32 ya? 33. Udah ya. Kak Rima, Ya? ini apa namanya? Aku mau nanya. Oh yes. Nanti enggak bukan nanya soal ini. Nanti presentasi tafsir tahlili dimulai jam berapa deh Kak? Seperti biasa. 9.20 aja. Iya. Oh, ya, 9.20. Oke. Ya udah. Terima kasih. Iya, yuk. Udah ya. Penutup. Kasma tutup sekalian, Kasma. Ya udah. Kalau tidak ada yang bertanya atau mungkin pertanyaannya mau disimpan untuk minggu depan sama Bapak, sekian makalah dari kami. Atas segala kekurangannya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga siapa yang nutup jadinya ya udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.